Selamat dari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di Gereja Kristen Jawa Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 2 November 2025. Persidangan Majelis bulan November. Persidangan harian Majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat 14 November 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 November 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Ibadah Bahasa Jawa. Pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 8.00 WIB akan diselenggarakan ibadah Bahasa Jawa yang akan dipimpin oleh Pendeta Agus Hendratmo dari GKJ Nehemia dengan tema Angger Mulio atau Kembalilah. Sedangkan untuk ibadah pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore dilayani oleh Pendeta Widianto Nugroho tetap dalam bahasa Indonesia. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Tukar pelayan firman GKJ, Klasis, JBP, dan JBT akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025. Pendeta Maria Striatati akan melayani ibadah di GKJ Bekasi, wilayah Barat pada pukul 6.30 dan 9.00 WIB. Pendeta Widianto Nugroho akan melayani ibadah di GKJ Bambu Kuning Pangkalan Jati pukul 6.00 dan pukul 9.00 WIB. Serta melayani di GKJ Tanjung Priok pukul 17.00 WIB. GKJ Joglo akan dilayani oleh Pendeta Samuel Silosamekto dari GKJ Pondok Gede Bekasi pada pukul 8.00 WIB. Dan Pendeta Elizabeth Simanjuntak dari GKJ Gandaria Pasar Rebo pada pukul 17.00 WIB. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Kelahiran. Keluarga Bapak Valentino Adi Nugroho dan Ibu Rachel Greti Gracia, warga wilayah 2A, telah menerima berkat karunia Tuhan dengan kelahiran putrinya yang kedua pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 di Jakarta. Anak diberi nama Ana Esmeralda Valencia. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Untuk berita-berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah merengkuh dan membebaskan umat-Nya. Dalam kasih-Nya Ia menuntun kita untuk hidup baru, berlandaskan sabda-Nya. Maka dari itu, kita hendak bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Ibadah hari ini maka tema diubahkan oleh kasih-Nya yang berdasar pada Mazmur 32 ayat 1-7 dan Lukas 19 ayat 1-10. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Dengan penuh syukur kita berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 55 bait 1 dan 2. Hai puji namanya. Hai puji namanya.
kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis pujian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini kiranya berlangsung hanya di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Salam bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Allah mengasihimu. dan mengasihimu juga. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah 10 perintah Tuhan, marilah kita membacanya bersama-sama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini apapun milik sesamamu. Marilah kita mohon pengampunan Allah atas salah dan dosa yang kita perbuat dalam doa penyesalan dosa kepadanya. Mari kita menundukkan kepala dengan kerendahan hati dan memanjatkan doa secara pribadi. Mari berdoa.
Demikianlah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Mari kita nyanyikanlah Kidung Baru 23 bait 1 dan 2, di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, syukurku suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda anugerah Tuhan yang pada hari ini kita refleksikan berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam sukacita atas anugerah pengampunannya, saya mengundang saudara untuk berdiri dan kita sambut anugerah Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 200-ku diubahnya. Kita akan nyanyikan sebanyak 2 kali. Berserah kepada Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak mendengarkan sabda Allah. Namun sebelumnya saudara-saudara, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar Ia memampukan kita untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, jika di awal bulan November ini kami diberi kesempatan untuk memulai bulan yang baru di dalam kasih dan tuntunanmu yang kami resapi dan kami rasakan melalui ibadah pada saat ini, dan terkhusus sabdamu yang sebentar lagi akan engkau tabur di dalam hati kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar apapun yang nanti kami baca, dengar dan renungkan sungguh-sungguh dapat memperbaharui kehidupan kami, seturut dengan karya salibmu ya Tuhan, yang membebaskan kami dari dosa. Maka dari itu ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan menyatakan pertolongan kami. Amin. Bacaan pertama firman Tuhan pada ibadah ini diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, kita akan memperhatikan bacaan Injil kita dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Saya akan membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Saudara-saudara silakan membaca apapun versi Alkitab yang saudara bawa. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 demikian. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakeus, segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kayaknya lagi banyak yang batuk ya. Itu bukan kode supaya khotbahnya selesai kan? Karena saya belum mulai. Katanya Mas Anto kalau batuk kode khotbah selesai katanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hari ini familiar. Zakeus, ada Bapak Ibu yang namanya Zakeus? Pernah mengenal orang namanya Zakeus? Nggak ada ya. Lazarus, kenal orang namanya Lazarus? Ada pendeta GKI Kebayoran itu Lazarus Purwanto. Atau Bapak Ibu ada yang namanya Lazarus? Zakeus nggak ada, betul Zakeus? Nggak ada ya orang namain anaknya Zakeus ya Bapak Ibu. Saya duga karena ada keterangan badannya pendek. Jadi nggak ada yang mau namain Zakeus. Saudara-saudara, saya akan mengawali khotbah saya dengan bercerita tentang kantin kejujuran. Bapak Ibu tahu kantin kejujuran? Tahu? Ada yang pernah jajan di kantin kejujuran? Pernah ya Bapak Ibu? Jadi kalau saya baca, saya tadi malam itu nanya Mbah Google terus nanya ChatGPT. Kapan sih tren kantin kejujuran mulai? Katanya itu mulainya Bapak Ibu Saudara, itu mulainya di awal tahun 2000-an. Jadi itu mulai di lingkungan pendidikan. Ada yang bilang di SMA, sebuah SMA di Jawa Tengah, tapi ada yang bilang katanya di UGM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu menjadi eksperimen untuk mengajarkan anak-anak dan mahasiswa tentang kejujuran. Jadi konsepnya, Bapak Ibu tahu ya kantin kejujuran, tahu kan konsepnya ya? Kita jajan, itu ada etalasenya lalu ada harganya. Bapak Ibu di situ saudara-saudara bisa beli, naruh uangnya di situ, terus kembalian Bapak Ibu bisa ambil sendiri. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang nungguin, namanya kantin kejujuran. Nah banyak sekolah akhirnya mengadopsi itu dan berhasil. Ternyata tidak hanya di sekolah, berkembang adaptasinya Bapak Ibu Saudara, ada di lingkungan kantor, pegawai pemerintahan, lingkungan lembaga-lembaga, masjid dan gereja mengadopsi kantin kejujuran. Banyak diantaranya kemudian bertahan kantin kejujurannya, tapi ada yang tidak bertahan. Salah satu yang tidak bertahan adalah ternyata GKJ Joglo. Gitu ya Bu Yanti ya? Gak apa-apa Bu, saya ceritain aja. Ya, Bapak Ibu tahu legendanya kantin kejujuran Joglo ada di mana Bapak Ibu tahu? Di mana? GSP ya. Saya juga nyadarnya baru sebulan lalu. Saya ini kan seneng minum air dingin ya Bapak Ibu ya. Jadi habis khotbah sebelum PA dulu, saya biasanya mampir beli air dingin. Udah lama saya nggak melakukan itu, lalu saya ke bawah, loh kok kosong. Teh pucuknya nggak ada, air dinginnya nggak ada, gitu kan? Di kemana? Gitu ya. Di situ kayaknya saya lupa ke Mbak Pipit apa Mas Krisna ya. Mas, Mbak, nggak ada.
Bisik-bisik bilang ke saya, rugi mas. Gitu. Kantin kejujuran, Bapak Ibu Saudara, sekolah-sekolah berhasil. Kantor pemerintahan berhasil, kelurahan berhasil, GKJ Joglo gagal. Saya merenungkan dengan dalam, apakah ini kegagalan saya sebagai seorang pendeta, mendidik para jemaat saya. Tapi saya berhusnuzon. Kalau suzon itu kan berprasangka buruk. Kalau husnuzon kata teman saya orang UIN berprasangka baik. Mungkin bukan bermaksud tidak jujur, tapi kelupaan. Kayaknya lupa. Karena saya juga pernah, Bapak Ibu, mau PA karena buru-buru ya, sama istri saya kita ke bawah dulu, ambil aqua dingin, lalu PA di atas, pulangnya hampir nggak saya bayar. Tapi diingetin sama istri saya, mas tadi belum bayar kan? Oh iya belum bayar. Langsung taruh 5.000 gitu ya. Dugaan saya, ini usnuzon ya, kayaknya lupa deh, bener ya? Kayaknya orang banyak lupa deh. Masa ngambil nggak bayar kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya? Nggak mungkin. Kita sepakat ya lupa ya? Lupa. Ya, anggap aja lupa. Anggap aja. Tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa kantin kejujuran di GKJ Joglo gagal. Mungkin ada kelupaan, mungkin ada ketidakjujuran, mungkin ada alasan lain, walau alam. Ya. Tapi untuk teman-teman KWD, ini saya mohon tahun depan coba lagi ya. Coba lagi ya. Jadi Bapak Ibu ya, kantin kejujuran itu dikelola komisi, namanya Komisi Warga Dewasa. Jadi hasil penjualannya itu Bapak Ibu untuk persembahan. Bukan untuk KWD jalan-jalan ke Israel, bukan. Enggak. Tapi buat persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu beli aqua atau beli teh pucuk di sana, itu nanti akan dipersembahkan kepada gereja. Nah pelaksananya adalah teman-teman dari KWD. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu. Nah kita beranjaklah, saya malu sendiri nih ngomong. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketidakjujuran, keserakahan, korupsi, lalu juga kejahatan, itu sebenarnya menjadi bagian kehidupan dari tokoh kita pada hari ini. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Zakheus. Kita tahu Zakheus sebagai orang yang bertobat, tapi sebenarnya kita harus ingat, Zakheus itu pernah jadi orang jahat. Zakheus kita kenal sebagai orang baik karena dia bertobat, tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Zakheus itu pernah jadi orang jahat. Siapa dia Bapak Ibu Saudara? Dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi kalau murid Yesus itu ada yang pemungut cukai, kalau Zakheus ini kepalanya, pemungut pajak. Tahukah Bapak Ibu cara dia untuk memperoleh posisi itu? Bukan dengan kemampuannya, bukan. Tetapi Zakheus ini dia berangkat dari pemungut cukai, Bapak Ibu, lalu dia membeli posisinya sebagai kepala pemungut cukai. Dia beli ke pemerintahan Romawi, saya mau beli jabatan itu. Lalu kemudian Zakheus Bapak Ibu merekrut anak buah. Jadi kepala pemungut cukai itu punya pemungut cukai. Orang ini semuanya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang Yahudi. Mereka semua adalah orang-orang Yahudi yang diberi tugas untuk memungut cukai. Pemerintah ngasih jatah, kamu harus memungut cukai dari kelurahan ini sebanyak 100 dinar, katakanlah seperti itu. Pokoknya Bapak Ibu Saudara, yang harus mereka setor berapa? 100 dinar. Yang ditagih terserah. Karena upah mereka dari situ. Upah mereka dari situ Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka punya kewajiban nyetor ke pemerintah, tapi kemudian Bapak Ibu Saudara berapa yang ditagihkan itu terserah. Kepala pemungut cukai dan timnya. Jadi ada kepala pemungut cukai, mereka punya tim-tim sendiri, kemudian bergerak untuk nagihin
kepada orang-orang masyarakat pada saat itu di tanah jajahan di tanah Yudea. Jadi kalau kita lihat sistem ini Bapak Ibu Saudara, pemerintah Romawi ingin mengadu domba rakyat jajahannya. Cara mengadu dombanya gimana? Adalah orang-orang yang dipilih itu menjadi petugas pemungut cukai, mereka dapat kekayaan, lalu ada orang-orang yang ditarikin pajaknya. Jadi yang berantem nanti antar orang-orang Yudea itu sendiri atau orang-orang Yahudi. Nggak lagi urus orang-orang Romawi. Nah ini yang dilakukan Zakeus Bapak Ibu. Jadi Zakeus melakukan pemerasan, mengambil apa yang bukan haknya dan memperkaya diri sendiri. Itu yang terjadi saudara-saudara. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau para pemungut cukai ini seringkali dibilang sebagai pemeras, antek-antek penjajah, orang sesat, setara dengan para pelacur, orang-orang kafir. Intinya adalah pendosa. Orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu mengajarkan, kalau kamu berdosa, kalau ada orang berdosa, jangan dideketin. Karena kalau kamu deketin, kamu bersalaman, kamu main ke rumah orang berdosa, kamu jadi berdosa. Kamu jadi berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Zakeus ini pernah jadi orang jahat. Pernah memeras, pernah mengambil, pernah merampas, pernah memperkaya dirinya sendiri dengan cara-cara yang tidak benar. Itu dilakukan oleh Zakeus. Tapi kenapa mindset kita terhadap Zakeus sangat positif? Walaupun tadi Bapak Ibu gak ada yang namain anaknya Zakeus ya. Dugaan saya karena badan pendek itu deh kayaknya. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pertobatan. Karena perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Zakeus. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Mari buka kembali Lukas 19. Ayat 3 dan 4, Lukas 19 ayat 3 dan 4. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Zakeus yang dibilang pendosa itu, yang dijauhi oleh orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara, dia punya hasrat yang begitu kuat untuk menjumpai Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia dengar ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Karena dia tahu mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Zakeus begitu penasaran akan orang ini. Dan menganggap bahwa orang ini bukan sekedar guru agama biasa, tetapi dialah sang Mesias. Makanya dengan segala keterbatasan fisiknya Bapak Ibu Saudara, Zakeus itu berlari, dia menerobos orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Coba kita lihat betapa orang-orang tidak menghargai Zakeus. Dia orang kaya, betul. Dia orang yang punya posisi dan jabatan, betul. Tapi dia dibenci oleh masyarakatnya. Dia dianggap pendosa yang luar biasa. Sehingga ketika Zakeus lewat, Bapak Ibu Saudara, gak ada yang ngasih jalan. Zakeus harus nyari jalan sendiri dan kemudian naik ke atas pohon ara berharap untuk melihat Yesus. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah apa yang dilakukan Zakeus ini adalah benih-benih perubahan, adalah benih-benih pertobatan. Saya itu percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan jahat, katakanlah, kita itu di dalam hati kita pasti ada dambaan akan hal yang baik. Pasti ada kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan kita menginginkan sesuatu yang baik. Betul gak Bapak Ibu? Sederhana, kalau Bapak Ibu nerobos lampu merah misalnya, Bapak Ibu kemudian langsung punya kesadaran gak kalau itu hal yang salah? Enggak. Memang orang Jakarta ya.
Salah ngasih soal saya. Oke, katakanlah ada ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap orang di antara kita itu pasti punya kesadaran akan apa yang baik. Punya dambaan akan sesuatu yang baik. Punya sebuah keinginan bahwa ia akan berubah menjadi baik. Pada suatu waktu Bapak Ibu Saudara, seorang aktor didapuk untuk memerankan tokoh Nazi. Bapak Ibu tahu Nazi ya? Penjahat perang. Di sebuah film. Ini film betul, saya lupa judulnya. Jadi di film itu tokoh ini memerankan orang jahat tersebut dengan begitu baik. Memerankan orang jahat tersebut dengan begitu baik. Bahkan dia sampai memenangkan piala akademi atau piala Oscar Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian oleh wartawan ditanya, kenapa kamu bisa memerankan seorang perwira Nazi itu dengan begitu baik? Aktor itu kemudian menjawab, Bapak Ibu, apa maksudmu? Kenapa kamu bisa memerankan orang jahat itu dengan begitu baik? Apa maksudmu? Ditanya sekali lagi, kenapa kamu bisa memerankan orang jahat itu dengan begitu baik? Lalu aktor itu menjawab, dia tidak pernah berpikir dirinya jahat. Karena dia selalu berpikir dirinya baik. Jadi rupanya apa yang diungkapkan aktor itu dan yang tadi saya ungkapkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam diri kita selalu berpikir dan punya kesadaran akan apa yang baik. Ini yang dilakukan oleh Zakeus Bapak Ibu. Lalu Zakeus naik pengen melihat Yesus. Dan Yesus menjawab, hai Zakeus, turunlah. Jadi bukan Zakeus yang kemudian memanggil-manggil Tuhan, yang kemudian menyapa Tuhan, tetapi Zakeus itu dilihat oleh Tuhan. Bukan Zakeus yang memanggil Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara yang memanggil nama Zakeus. Menunjukkan bahwa kesadarannya, keinginannya untuk menjumpai Yesus itu ditangkap oleh Tuhan dan kemudian Tuhan respon dengan sangat hangat dan baik. Tuhan bilang kepada Zakeus Bapak Ibu Saudara, bolehkah aku menumpang di rumahmu hari ini? Saudara-saudara, kalau kita dengar Yesus itu menumpang, kita harus ingat. Menumpang di dalam kebudayaan Yahudi itu berarti 3. Yang pertama, orang asing yang menumpang di rumah orang lain itu percaya kepada tuan rumahnya dan menganggap tuan rumahnya itu orang yang baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menumpang itu sering juga dilakukan antara sahabat dengan sahabatnya yang lain ketika dia berkunjung dari satu kota ke kota lain. Karena penginapan terbatas, dia menginap di rumah sahabatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan bilang aku menumpang di rumahmu, itu berarti Zakeus diakui sebagai tuan rumah yang baik dan sebagai sahabat. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, Zakeus yang dijauhi itu direspon dengan begitu hangat dan baik. Zakeus direspon dengan begitu hangat dan baik. Bukan hanya Zakeus kemudian dipanggil ke bawah untuk ngobrol Bapak Ibu Saudara, enggak. Tetapi Zakeus diminta kesediaannya untuk menampung Tuhan Yesus. Untuk tinggal di sana, untuk makan bersama. Jadi yang tadinya diasingkan, yang tadinya dipinggirkan, yang tadinya dijauhi Bapak Ibu Saudara, kemudian direngkuh oleh Tuhan Yesus, disambut oleh Tuhan Yesus. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, selalu ada saja mulut-mulut yang julid. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita lihat ya Bapak Ibu. Mari kita baca semua ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 7. Kita baca ya. 1, 2, 3. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi sambutan yang hangat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, menerima kritikan, menerima omongan dari orang lain. Dengan berkata, ngapain Tuhan Yesus
yang tahu hukum agama itu menumpang di rumah orang berdosa. Orang berdosa harusnya dijauhi. Orang berdosa harusnya nggak punya teman. Karena dosanya itu bisa nular ke kita. Tetapi ditegaskan di ayat 10 Bapak Ibu, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara sadarkah bahwa seringkali yang menjadi hambatan bagi seseorang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, itu betul dirinya sendiri, tetapi hambatan kedua yang terbesar adalah orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya. Bayangkan kalau Zakeus merasa menyerah dengan tanggapan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak jadi menerima Yesus karena dia pikir, nanti apa kata teman-temanku, aku orang berdosa menerima sosok seterhormat Tuhan Yesus. Nggak usahlah aku terima Tuhan Yesus. Nggak terjadi perubahan di diri Zakeus karena omongan orang-orang itu. Maka saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, orang berdosa mau bertobat, halangannya itu dua. Yang pertama dirinya sendiri, yang kedua sesamanya. Kalau orang melakukan dosa itu sudah malu harusnya, kalau nuraninya masih sehat. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sebagai sesamanya, sebagai persekutuannya, kita tambah mempermalukan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, coba tengok persekutuan kita. Kalau ada orang yang kemudian melakukan kekeliruan, biasanya orang-orang yang tidak ke gereja. Betul Bapak Ibu? Tidak ke gereja. Kenapa? Karena takut Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita seperti teman-teman Zakeus ini, yang bilang, ngapain kamu orang berdosa datang ke gereja. Datang ke gereja. Itu yang terjadi saudara-saudara. Itu yang kita lakukan. Maka saya tidak bosan-bosannya untuk mengajarkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bersalah dan kalau ada orang yang kita tahu dia keliru, apa sikap kita Bapak Ibu Saudara? Hampiri, temani, ajak untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan dijulitin saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu baca di pewarta, telah terjadi penerimaan pertobatan atas saudara-saudara ini. Yang Bapak Ibu lakukan apa? Tanya sebelah, dia kenapa? Gitu? Gitu Bapak Ibu dibaca ya mau pewarta. Majelis telah menerima pertobatan dari saudara Widianto Nugroho pada tanggal ini. Kiranya Tuhan menuntun langkah saudara. Apa yang Bapak Ibu lakukan suami istri? Kenapa? Hamil. Jangan ya Bapak Ibu. Perhatikan istilah yang dipakai oleh GKJ. Dulu namanya pamerdi. Digembalakan. Lalu berubah jadi pengakuan dosa. Sekarang istilah yang dipakai oleh GKJ ketika ada saudara kita memproses dirinya, penerimaan pertobatan. Jadi fokusnya bukan di dosa, fokusnya di pertobatan. Di pertobatan. Kalau dulu fokusnya pengakuan dosa. Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu baca nanti warta, fokusnya adalah penerimaan pertobatan. Jadi yang harusnya dirayakan adalah pertobatan. Bukan bertanya dosa apa yang dia lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga jangan menjadi sesumbar dengan ini. Lalu kita bilang gak apa-apa dosa sedikit dua dikit, toh Tuhan akan mengampuni kita karena Tuhan Maha Penyayang. Kita keturunan orang beriman, orang yang Tuhan kasihi. Disentil juga nih sama Tuhan Yesus. Kita betul diampuni, kita betul diterima pertobatannya. Tetapi orang berdosa seperti Zakeus perlu melakukan satu hal Bapak Ibu Saudara, sadar. Sadar akan apa? Dosanya. Sadarilah dosamu. Jadi orang berdosa betul disambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan di rumah Zakeus. Tapi Bapak Ibu lihat apa tindakan Zakeus. Dia effortnya begitu besar untuk melihat Tuhan
Yesus, untuk direngkuh oleh Tuhan Yesus. Kalau memang kita sadar berdosa, jangan ngumpet, jangan berdiam diri. Tapi hampirilah Tuhan Yesus, mintalah ampun dengan sadar. Sadar. Kadang-kala orang Kristen begitu Bapak Ibu Saudara, kita terlena. Kita menerima anugerah Tuhan tapi kita lupa minta ampun sama Tuhan. Kita lupa menghampiri Tuhan dalam dosa-dosa kita. Hari ini saudara-saudara diubahkan oleh kasih-Nya. Itu artinya apa? Kita mau menyadari dosa-dosa kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Sebagai orang-orang beriman, sebagai persekutuan umat Tuhan, kita terima orang-orang yang bertobat di dalam gereja, kita rengkuh, kita rangkul, kita tunjukkan bagaimana hidup persekutuan yang sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semuanya harus dimulai dengan kata sadar. Sadar bahwa kita berdosa, sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus, sadar bahwa kita butuh diubahkan oleh Tuhan Yesus. Maka selamat berubah Bapak Ibu Saudara dan menyadari dosa-dosa kita. Dan kemudian mintalah ampun kepada Tuhan. Setelah saudara minta ampun, perbuatlah yang baik, tunjukkanlah di dalam tingkah laku dan kata-kata serta pikiran saudara. Kayak lagu tadi di Berita Anugerah ya, coba kita cermati. Boleh ditampilkan lagu Berita Anugerah? Lagu responnya. Tema hari ini Bapak Ibu Saudaraku diubahkan. Kita diubahkan bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kita sadar bahwa kita bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan dan Allah memulihkan kita. Coba simak lagu ini ya Bapak Ibu Saudara. Ku diubahnya, apa? Saat ku berserah kepada Yesus. Kita diubah kalau kita berserah kepada Yesus. Yang kedua, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kalau sudah diubah, kita jadi baru, bukan lagi milik diri kita sendiri, milik siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Ini yang penting. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Kalau sudah bertobat, sudah jadi milik Tuhan, jangan balik lagi ke dosa-dosa yang lama. Jadilah yang baru. Kalau kegemaran yang dulu hidup dalam dosa, hidup dalam gelap, kalau sudah menyerahkan diri dalam pertobatan, hiduplah yang baru. Miliki kegemaran tingkah laku yang baru. Yang terakhir, gimana sih lagunya? Diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita tutup renungan kita nyanyi lagu ini ya. Mari Mas Evan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Mari sekali lagi. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Mari katakan dengan teguh Bapak Ibu Saudara. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, mari kita berubah. Kita diubahkan saat kita berserah dan menjadi milik Tuhan. Tinggalkan kegemaran yang lama, milikilah kegemaran yang baru yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur jika pada hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, Engkau merengkuh kami di dalam kasih-Mu. Kami adalah umat-Mu ya Tuhan yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Ajarkanlah kami untuk merendahkan hati kami, agar kami mau dan bersedia untuk diubahkan oleh-Mu. Ajar kami untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Engkau dan di hadapan sesama. Keberdosaan kami bukanlah sesuatu yang seharusnya menghalangi kami, tetapi keberdosaan kami telah Engkau tebus ya Tuhan, telah Engkau kalahkan di dalam kuasa maut dan kebangkitan, di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu ajar kami, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, ajar kami untuk menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Ajar kami untuk dituntun penuh oleh Engkau. Sehingga penyelamatan yang telah kami terima, betul-betul kami hidupi di dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami pula ya Tuhan untuk merayakan pertobatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Ajar kami pula ya Tuhan untuk menemani saudara-saudara kami yang sedang salah arah, yang sedang tersesat, dan menanti untuk kembali ke jalan-Mu. Sebagaimana Engkau ya Tuhan yang bersedia untuk menumpang makan bersama dengan Zakeus, agar Zakeus tahu betapa Tuhan mengasihinya dan menginginkannya untuk bertobat. Demikianlah kami sadar betapa Tuhan mengasihi kami dan menginginkan agar kami membawa pertobatan kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Sekso Yudiono, Ibu Rini Subekti, Diaken Mardiono, Bapak Edi Siregar, Saudara Daniel Ananda Asa Karunia, Bapak Suciman, Saudara Bimo dari wilayah 1, Ibu Tuti Baroto, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah mereka dan kuatkanlah mereka ya Tuhan, agar saudara-saudara kami senantiasa melihat kasih dan pemulihan dari Allah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah bergumul tentang pasangan hidup, yang tengah bergumul tentang komunikasi di dalam keluarga, relasi di dalam keluarga. Saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan, ataupun mereka yang tengah menempuh pendidikan jauh daripada keluarga, kiranya Tuhan juga kuatkan mereka. Sertai pula bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ajarkanlah pemerintah kami untuk memerintah dengan baik dan adil, sebagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak Valentino Adi Nugroho dan Ibu Rahel Greti Gracia, yang Engkau percayakan akan kehadiran putrinya yang kedua, Ana Esmeralda Valencia. Kiranya saudara kami ini dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang baik, yang membawa anak mereka kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dalam Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Wilayah 4 dengan lagu berjudul Tuhan Adalah Gembalaku.
Terima kasih untuk persembahan yang disampaikan, kiranya semakin memperteguh iman kita. Umat yang terkasih, marilah kita menjaga iman dengan mengucapkan pengakuan iman rohani bersama-sama. Umat silakan berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat silakan duduk. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan dari kitab Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia.
syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang kembali kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat dan kasih setiamu yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga ya Bapa mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk dapat mempersembahkan berupa persembahan bulanan, kartu, kantong, dan lainnya, yang semuanya ini kami percaya Bapa hanya datangnya daripadamu saja. Kiranya Bapa persembahan ini semuanya menjadi sarana kami dalam pelayanan kami untuk melaksanakan kegiatan di gereja kami di sini. Kami lakukan ini semua ya Bapa juga untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi yang akan mengelola persembahan ini, kiranya diberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan kami diberi kemampuan untuk mengelolanya dengan baik, dan kiranya pelayanan kami ini juga berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkaulah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Bapa, kami serahkan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami juga berdoa ya Bapa, seperti yang Engkau ajarkan kepada para murid. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang panjang. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat mohon tetap berdiri. Makin serupa
berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam hidup kita masing-masing, melanjutkan peribadahan kita dalam kesadaran akan keberdosaan kita, dan kita memohon untuk dipulihkan dan diubahkan oleh Allah. Maka Tuhan mengiringimu di dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah usai. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Selamat melanjutkan peribadahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.